Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Tursina, guru SDN 1 Amal Resmi. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pemahaman tentang gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul dalam platform Merdeka Belajar. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak Ibu guru yang budiman, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri apapun profesi yang kita jalani. Demikian juga dengan peran kita sebagai pendidik untuk terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dari menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual sesuai kebutuhannya. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Apa peran saya menjadi guru? Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan murid kita saat ini, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan, kebudayaan di masa depan. Oleh karena itu, peran guru menjadi garda terdepan dalam memajukan pendidikan nasional. Contohnya, dengan membiasakan kebudayaan gotong royong, membersihkan, menghias kelas, serta sekolah melibatkan murid dapat menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial emosional untuk masyarakat di masa depan cerdas berbudaya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak, tidak hanya materi yang kita ajar, tapi juga sebuah tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita dahulu. Ibu dan bapak guru menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Murid-murid kita kini memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka sangat fasih dan dengan teknologi menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar utama mereka, bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita beri. Lantas ibu dan bapak guru, apa yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dan konteks? Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya. Modul 2, mendidik dan mengajar. Ibu dan bapak guru, metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan, perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Bahkan mungkin sampai saat ini
praktik itu masih ada. Masih ditemukan kasus kekerasan pada murid. Contoh lain adalah sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Nah, fokus pada orientasi kognitif ini menyebabkan perkembangan kecakapan sosial, emosional mulai terabaikan. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan uang terhadap anak-anak trimi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistis, individualistis, dan intelektualistis. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda ini hanyalah tempat pendidikan pikiran atau rasio yang menyebarkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan saja tanpa ada pendidikan sosial emosional. Sifat pendidikan intelektualistis, materialistis, kolonialis, dan minimnya pengaruh kebudayaan yang kita alami pada zaman Belanda jangan sampai terulang kembali. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya dan masih relevan hingga masa sekarang ini. Pendidikan sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya tempat mereka berada. Misalnya, murid yang hidup di daerah pesisir mendapat wawasan mengenai bahaya mengancam ekosistem laut dan melakukan penelitian bersama untuk menemukan berbagai cara merawat dan menjaga laut seperti menanam mangrove. Murid bisa mendapat pengetahuan mengenal jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada di laut. Kita sebagai pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks. Modul 3 mendampingi peserta didik secara menyeluruh atau AJAS TRIKON. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita kepada pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu mendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen mendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya asas trikon diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan. Kodrat zaman seperti abad ke-21 secara global, pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Modul 4. Melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai pendidik, kita tidak hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja. Murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Cipta kognitif dan rasa efektif akan menghasilkan kasa atau psikomotorik. Misalnya, seseorang yang memiliki wawasan tentang kejujuran atau kognitif. Ia akan berperilaku jujur dan jika ia tidak suka melihat
perilaku ketidakjujuran di sekitarnya atau afektif. Keduanya akan menghasilkan watak atau budi pekerti jujur yang ditampilkan atau psikomotorik. Kedua bagian watak atau budi pekerti inilah yang dijadikan dasar penjelasan Ki Hajar Dewantara mengenai tulisan pada kertas, tulisan samar di dalam pendekatan teori konvergensi. Lalu, bagaimana budi pekerti atau watak bisa terbentuk? Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti. Ya, pada modul 5 tentang pendidikan yang menuntun murid agar selamat dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang perlu kita ketahui dan kita ingat adalah bahwa murid memiliki kekuatan kodrat dan kekuatan potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, pendidikan adalah sebagai tuntunan. Dan yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri dalam kehidupan dan penghidupannya kelak, sehingga dia bisa memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among. 1. Ingarso Sunturodo di depan memberi teladan, yaitu guru memberi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. 2. Ing madya mangun karso di tengah membangun kehendak, yaitu guru akan mampu membangkitkan semangat, karsa, dan bereaksi bersama murid. 3. Tutwuri handayan di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatan agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Pada abad 21 sekarang ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sumber-sumber pengetahuan kini terbuka luas dengan akses dan beragam bentuknya, seperti adanya mesin pencari yang bisa menyediakan beragam informasi, sehingga cara dan menuntun murid kini sangat berbeda. Semakin berkembangnya zaman, semakin besar pula tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru. Persaingan yang semakin kompetitif pada abad 21 ini membuat kita sebagai pendidik tidak boleh lengah dan merasa cukup dengan apa yang telah kita upayakan. Cara satu-satunya agar tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Tidak kalah penting adalah penguasaan kebangsaan oleh kita, sehingga murid-murid mampu membangun konteks diri serta identitas sebagai bangsa. Dengan demikian, kita dapat membantu menyiapkan murid-murid kita untuk memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi dan berkolaborasi bersama warga dunia untuk memecahkan masalah-masalah global. Kemampuan memecahkan masalah
kemampuan kognitif dan kemampuan sosial emosional menjadi sangat penting, bukan hanya bagi murid, melainkan juga bagi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru menuntun murid untuk menguasai kompetensi mendasar yang menunjang penguasaan literasi bahasa, matematik sains, digital finansial, sehingga sebagai prasyarat wajib dikuasai murid pada abad ke-21. Metode pembelajaran abad 21 yang berpusat pada murid adalah pembelajaran berbasis proyek. Guru dapat mengajak murid untuk mengamati permasalahan dan potensi yang ada di sekitarnya. Guru membimbing murid untuk memiliki kompetensi critical thinking, creativity, collaboration, and communication dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam proses belajar. Contohnya, bagaimana menurutmu tentang kondisi lingkungan di sekitar kita? Apa yang menarik dari masalah atau potensi ini? Sehingga dengan adanya pertanyaan tersebut mendorong murid untuk berpikir kritis dan logis. Demikian aksi nyata kami pada modul 1 Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.